Alhamdulillah Rabbil Alamin Al-Qail fi kitabihil karim Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa safiyuhu sadiq wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'ata hurum. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, di atas mimbar yang suci ini, di hari yang dikatakan hari yang paling mulia di permukaan bumi, yaitu hari Jumat, di tempat yang dikatakan sebaik-baiknya tempat, yaitu masjidnya Allah, di bulan yang dimana dimuliakan oleh Allah di antara 12 bulan yang lainnya, yaitu kita berada di bulan Rajab. Mari sama-sama kita tingkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah dengan berusaha menjalankan segala perintahnya dan berusaha menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral hadirin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sungguh suatu keberuntungan untuk kita yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan umur kita di tengah-tengah kemuliaan yang agung, kemuliaan yang istimewa, kemuliaan yang dahulu 14 abad yang lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan keseriusan. Idza aqbala alaihil muharram, apabila beliau sallallahu alaihi wasallam ingin menyambut daripada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, Nabi angkat kedua tangannya. Ketika beliau angkat kedua tangannya, berlinang air mata Nabi sallallahu alaihi wasallam secara beliau, seraya beliau mengungkapkan satu doa, yang doa ini digemakan dari masjid ke masjid, dari musalla ke musalla, dari madrasah ke pondok-pondok pesantren, dari Sabang sampai Maroko, berdoa, Allahumma barik lana, ya Allah, ya Allah, ya Allah, berkahi kami ya Allah. Hadirin sedang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam yarju, sangat-sangat mengharap bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan keberkahan kepada beliau di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke bulan suci Ramadan. Ma'asyiral hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ada apa di bulan Rajab ini, saudara? Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa perhitungan bulan yang Allah telah hitung adalah 12 bulan. 4 diantaranya istimewa, mempunyai kemuliaan lain daripada bulan-bulan yang 12 tersebut. Yang pertama bulannya terpisah, yang ketiga beruntun,
Sekarang kita berada salah satunya yang terpisah, yaitu di bulan Rajab. Yang 3 beruntun, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ma'asyiral hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Diceritakan di bulan Rajab, di bulan Muharram oleh Al-Imam As-Suyuti dalam tafsirnya, Tafsir Jalalain. Di situ beliau menyampaikan bahwa orang jahiliyah yang jauh dari ilmu, yang jauh dari peradaban, yang jauh dari bimbingan Nabi dan Rasul, apabila mereka menyambut daripada bulan yang telah dimuliakan oleh Allah seperti 4 bulan Muharram ini, mereka tinggalkan segala macam hal-hal yang tidak baik. Mereka pecahkan berhala-berhala sesembahan mereka. Bahkan dalam riwayat tersebut, apabila mereka berjumpa dengan orang yang telah membunuh orang tua keluarganya, maka niscaya mereka tidak akan membalasnya. Maka niscaya mereka akan sambut orang yang telah membunuh keluarganya itu dengan senyuman, dijamu, karena mereka memuliakan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Kalau mereka orang jahiliyah yang jauh daripada Nabi, yang jauh daripada tuntunan ilmu, bisa memuliakan bulan yang dimuliakan oleh Allah, lalu bagaimana dengan kondisi kita? Lalu bagaimana dengan kita? Lalu bagaimana dengan kita yang di tengah-tengah kita ada ulama, di tengah-tengah kita ada ilmu, di tengah-tengah kita ada pewaris baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Di bulan ini juga ada satu peristiwa yang istimewa, yang dimana peristiwa ini belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan terjadi setelahnya, yaitu peristiwa di Isra Mi'rajkannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita lihat di Isra Mi'raj tahun ini, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa insyaallah tanggal 19 Januari depan ini insyaallah Palestina akan genjatan senjata, yang mudah-mudahan ini merupakan nasrun minallah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita membahas Isra wal Mi'raj, tidak boleh terlepas darinya yaitu Masjidil Aqsa, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan dalam firman-Nya, alladzi barakna haulahu, yang telah kami berkahi sekelilingnya, yang dimana hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kita lihat bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka Zionis Israel membantai saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di Palestina. Genosida terjadi 470 hari, saudara. Dibantai Palestina ketika itu, dan luas daripada Palestina ketika diukur kurang lebihnya 360 km. Ma'asyiral hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Belum lama ada presiden yang belum dilantik. Ketika itu dia dengan penuh kesombongannya, apa yang dia bilang? Katakan kepada Hamas, bila mana tentara-tentara Israel tidak dibebaskan, maka kami akan pindahkan Raqqa ke Timur Tengah. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lihat apakah ini calon presiden yang belum dilantik omongannya seperti Tuhan ingin memindahkan Raqqa ke Timur Tengah, maka kita lihat Raqqa pindah ke Timur Tengah atau ke negara dia. Ma'asyiral hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ternyata neraka yang dia bilang di dalam pidatonya pindah ke negara dia, saudara. Belum lama setelah dia mengucapkan hal itu, satu hari setelahnya Los Angeles terbakar, terjadi kebakaran besar-besaran, saudara. Dan dalam waktu satu hari itu kebakaran sampai kurang lebihnya 360 km. Segala bantuan diturunkan, segala pertolongan diupayakan, dan terkenal, saudara, Amerika ini negara yang adidaya, negara yang kuat. Tapi lihat
bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala balas, tapi lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan daripada perjuangan kaum muslimin yang ada di Palestina, yang tidak ada henti-hentinya. Allahumma syattid syamlahum farrij jam'ahum, ya Allah, balas mereka orang-orang yang zalim ya Allah. Ternyata idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun, apabila Allah berkehendak, Allah buat Amerika hancur dalam waktu 1 hari 1 malam, saudara. Gaza luasnya 360 km, Los Angeles 1 hari 1 malam terbakar, luasnya 360 km, saudara. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Maka kita lihat di Isra Mi'raj tahun ini Allah Subhanahu wa ta'ala menangkan Palestina. Allah Subhanahu wa ta'ala menangkan saudara-saudara kita kaum muslimin di sana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala izinkan kita bisa salat di Masjidil Aqsa. Ma'asyiral hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Terakhir dalam khutbah ini dari peristiwa Isra wal Mi'raj, hadiah yang paling indah, hadiah yang paling istimewa dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita adalah salat. Bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bermi'raj dari langit pertama naik ke langit ketujuh, naik ke alam malakut, naik ke alam lahut, naik ke rafraf, naik ke sidratul muntaha sampai berjumpa dengan Allah. Ketahuilah hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mi'rajnya kita selaku umat Islam, mi'rajnya kita selaku hamba Allah adalah salat. Di mana kita bersujud di dunia, suara kita terdengar sampai langit ketujuh, saudara. Maka dari itu as-salah, as-salah, as-salah wa ma malakat aymanukum. Pesan terakhir Nabi ketika beliau akhir hayat, as-salah, salat. Tidak ada keberuntungan ketika hamba itu melalaikan salat. Tidak ada keistimewaan, tidak ada kemenangan, tidak ada keberkahan bila mana hamba itu melalaikan salat. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Berapa banyak kita sekarang itu yang lebih peduli dengan panggilan atasan kita? Berapa banyak kita yang lebih peduli dengan panggilan bos kita? Berapa banyak kita yang lebih peduli dengan panggilan orang-orang yang bisa membayar kita? Tetapi kita lupa dengan yang memberi rizki, Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak ketika dipanggil hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, mari kita sholat, mari kita menuju kemenangan. Berapa banyak yang melalaikan panggilan kemenangan tersebut? Berapa banyak yang melalaikan panggilan daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala berupa salat? Ma'asyiral hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Terakhir perjalanan Isra wal Mi'raj itu menyampaikan pesan penting berupa salat. Maka bila mana kita mampu meninggalkan sholat, berarti kita meninggalkan daripada kemenangan dan keberkahan hidup dunia akhirat kita. Tidak ada keberuntungan dalam meninggalkan sholat, tidak ada keberuntungan dalam kita melalaikan sholat. As-sholat, sholat merupakan hadiah terindah dari perjalanan Isra wal Mi'raj. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu